Kembali lagi kami akan berbagi tips seputaran dunia pendingin, kali ini dengan topik sangat menarik, yaitu bagaimana caranya memakai AC, tapi irit listrik dan tidak bermusuhan sama PLN tentunya. Simak terus videonya, kami akan paparkan dengan jelas apa saja langkah-langkahnya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja tips yang pertama adalah ukuran kapasitas AC sesuai dengan bangun ruangan. Hal paling dasar yang harus teman-teman konsumen maupun teknisi ketahui. Jika hal ini sudah sesuai, maka settingan suhu ruangan yang dikehendaki oleh si pengguna AC akan tercapai. Maka kita perlu ketahui sedikit tentang sistematis kinerja AC. Jika suhu ruangan yang ditargetkan sudah tercapai, maka outdoor akan tag down, sehingga pemakaian listrik akan otomatis jauh berkurang. Tips yang kedua, teman-teman harus mengerti tentang suhu ruangan dan suhu tubuh manusia. Maka dari kajian itu, kita akan mengetahui suhu nyaman dalam sebuah ruangan. Contoh suhu tubuh manusia rata-rata di 35 derajat Celcius dan suhu ruangan kamar tanpa AC biasanya 32-34 derajat. Dari data tersebut, kita rumuskan suhu nyaman manusia pada umumnya di 25-26 derajat Celcius. Maka settingan pada remote AC bisa disetting di 25 atau 26-27 derajat. Dari settingan ini AC akan mengejar suhu yang sudah ditentukan tersebut. Jika suhu ruangan sudah mencapai misalkan 25, maka pemakaian listrik otomatis menjadi hemat. Sebaliknya, jika kapasitas AC tidak memadai terhadap ukuran ruangan, maka settingan suhu tidak akan pernah dicapai. Nah, inilah salah satu faktor yang sering kami temukan di lapangan. Adapun faktor lain seperti ventilasi ruangan tidak tertutup, setting yang sembarangan, penempatan indoor yang kurang tepat, dan lainnya. Maka jelas akibatnya biaya listrik bulanan yang membengkak. Tips yang ketiga, kita harus ketahui jenis-jenis AC split yang ada di pasaran. Jenis AC yang pertama yaitu AC standar, yang kedua AC tipe low-watt, dan yang ketiga AC tipe inverter. Ketiga jenis AC tersebut memiliki kinerja yang lumayan signifikan terutama dalam konsumsi daya. Baik, yang kita bahas kali ini adalah AC Daikin tipe inverter yang tentu mempunyai penghematan daya yang sangat jauh dari AC tipe standar. Agar mudah dimengerti, kami analogikan seperti kendaraan bermotor. AC inverter sama halnya dengan teknologi sepeda motor jenis injeksi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari AC tipe inverter: AC yang hemat pemakaian daya, AC yang mempunyai suara halus atau tidak berisik, desain bodi kokoh dan simpel, spare part banyak di pasaran. Sedangkan kelemahan dari AC tipe Daikin inverter, yang pertama rangkaian control modul yang rentan terhadap listrik yang hidup mati, modul cepat error atau rusak. Yang kedua, harga AC maupun spare part lumayan mahal. Yang ketiga, sedikit teknisi yang menguasai sistem inverter. Dari tiga kajian tersebut, teman-teman konsumen semoga ada bayangan untuk memilih kapasitas AC, memilih jenis AC yang tepat untuk rumah yang Anda tempati, karena jika salah memilih kapasitas AC, akibatnya tentu biaya listrik yang sangat boros. Maka share video ini agar lebih banyak yang terbantu. Selanjutnya, kita buktikan settingan suhu mempengaruhi konsumsi daya. Ini berlaku untuk AC tipe inverter dan tidak untuk tipe AC standar. Pertama-tama kita setting suhu di 22 derajat, mode AC cool, speed pun penuh. Maka kinerja AC Daikin inverter 1 PK ini akan menuju ke power maksimal. Kita bisa cek nanti di meteran kWh digital. Nanti akan kelihatan konsumsi daya atau ampernya. Baik, kita sudah bisa lihat meteran kWh. Untuk mengetahui ampere dan daya, pencet tombol 4 dan 4 lalu enter. Untuk AC 1 PK, ampernya hanya 2,6, sangatlah hemat. Dan untuk wattnya kita tekan 4 dan 7 lalu enter. Konsumsi dayanya hanya 500 watt, sedangkan AC tipe standar 1 PK biasanya di 800 watt,
kita dapat menghemat 300 watt. Ini konsumsi daya di mode power maksimal, sudah sangat hemat. Nanti kita akan coba atur settingan remote-nya di mode hemat daya, maka akan jauh bisa menghemat konsumsi dayanya. Baik, kita masuk ke mode hemat daya, atur suhunya di 25 derajat, kecepatan V-nya di middle. Sebagai catatan, jangan terlalu kecil menyeting kecepatan V-nya, karena ini bisa memproduksi lendir lebih cepat menumpuk. Kita lihat lagi konsumsi dayanya di kWh. Lakukan langkah yang tadi dengan tekan 4 dan 4 lalu enter. Ampernya turun drastis ke 1,8 dari 2,6 ini, penghematan listrik yang sangat bisa dirasakan oleh konsumen. Dan selanjutnya kita cek juga wattnya, tekan 4 dan 7 terlihat maka wattnya hanya di 300 watt. Teman-teman konsumen bisa lakukan pengecekan ini jika meteran kWh Anda sudah diupdate ke meteran digital. Baik, itulah 3 tips penting yang teman-teman konsumen harus ketahui. Semoga video ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan silakan komen atau bisa hubungi kami di link yang sudah kami sertakan di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dingin dari Teknisi Jujur Fris Bali.